Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan kembali mempresentasikan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama saya sendiri, Nur Adila Agnusia sebagai moderator, kemudian Ahmad Ihsan sebagai presentator pertama, Sufiania Zahra sebagai presentator kedua, Indah Ramadona sebagai presentator ketiga, Nur An-Nihaya sebagai presentator keempat, Nola Az-Zahra sebagai presentator kelima, dan Ummul Fadilah sebagai presentator keenam. Baik, sebelum kita mendengarkan materi-materi dari para presentator, saya akan membacakan tentang ruang lingkup PSAK 107. Yang pertama itu untuk entitas yang melakukan transaksi ijarah, kedua untuk pembiayaan multi jasa yang menggunakan akad ijarah, yang ketiga tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah atau sukuk yang menggunakan akad ijarah. Ruang lingkup PSAK 107 tahun 2009 meliputi ijarah atas aset dan ijarah multi jasa atau ijarah atas jasa. Namun PSAK 107 belum mengatur secara spesifik mengenai ijarah multi jasa, sehingga di praktik ijarah multi jasa diperlakukan seperti ijarah atas aset tak berwujud. Sementara untuk ijarah atas aset PSAK 107 belum mengatur secara eksplisit dan spesifik mengenai beberapa isu utama dalam akuntansi ijarah, seperti waktu dan metode pengakuan pendapatan ijarah. Selain itu, PSAK 107 lebih fokus mengatur transaksi ijarah yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, pembiayaan syariah, dan sebagainya. Setelah memperhatikan kondisi di atas, maka DSAS IAI memutuskan PSAK 107 meliputi ijarah atas aset, ijarah atas jasa, baik transaksi ijarah yang dilakukan oleh entitas sektor keuangan maupun entitas sektor real. Langsung saja saya persilahkan kepada presentator pertama, yaitu Saudara Ahmad Ihsan. Kepada saudara dipersilahkan. Baiklah, saya akan membawakan materi tentang definisi PSAK 107. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 Akuntansi Ijarah atau PSAK 107 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI pada 21 April 2009. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Ijarah adalah suatu akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan. Aset ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya disewakan. PSAK 107 memberikan pengaturan akuntansi baik dari sisi pemilik atau mukjir dan penyewa atau mustajir. Biaya perolehan akuntansi pemilik atau mukjir. Objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Penyusutan dan amortisasi akuntansi pemilik. Objek ijarah disusutkan atau diamortisasi jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaat. Pendapatan dan beban akuntansi pemilik. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Akuntansi penyewa atau mustajir.
Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Definisi ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti. Dari sebab itu, al-as-sawab atau pahala dinamai ajru atau upah. Menurut pengertian syara, al-ijarah ialah urusan sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya. Dapat diserah terimakan, boleh dengan ganti upah yang telah diketahui atau gajian tertentu. Seperti halnya barang itu harus bermanfaat, misalkan rumah untuk ditempati, mobil untuk dinaiki. Pemilik yang menyewakan manfaat disebut muajir atau orang yang menyewakan. Pihak lain yang memberikan sewa disebut mustajir atau orang yang menyewa. Dan sesuatu yang akan diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut ma'jur atau sewaan. Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut ujran atau upah. Dan setelah terjadi akad ijarah telah berlangsung, orang yang telah menyewakan berhak mengambil upah dan orang yang menyewa berhak mengambil manfaat. Akad ini disebut pula muaddah atau penggantian. Definisi ijarah. Ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dengan demikian, ijarah itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syarak, tanpa diakhiri berdasarkan PSAK 107. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad sewa untuk mempertukarkan manfaat dari aset dan atau jasa dengan pembayaran atau ujran. Pengertian terkait ijarah yang diterangkan pada PSAK 107 yaitu: pertama, aset ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya disewakan. 2. Ijarah adalah sebagai akad sewa untuk mempertukarkan manfaat dari aset dan atau jasa dengan pembayaran atau ujran. 3. Ijarah muntahiyah bitamik, yaitu ijarah akad wa'dah atau peralihan kepemilikan benda ijarah dengan jangka waktu yang telah disepakati. 4. Ijarah ma'usufah fi azimah atau akad ijarah atas manfaat aset dan atau jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat dan spesifikasinya. 5. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. 6. Objek ijarah yaitu guna pemanfaatan aset berwujud atau tidak berwujud. 7. Uang muka atau hamis jadiyah adalah jumlah yang dibayar oleh mustajir kepada mu'jir atau mu'ajir sebagai bukti komitmen untuk menyewa barang dari mu'jir atau jasa dari ajir. 8. Wad adalah janji dari satu pihak kepada pihak yang lain untuk melaksanakan sesuatu. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari Saudara Ahmad Ihsan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Sufiani Zahra untuk memaparkan materi selanjutnya. Kepada Saudari dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai rukun dan ketentuan ijarah. 1. Pelaku harus cakap hukum dan balik objek akad ijarah. Manfaat aset atau jasa adalah sebagai berikut. 1. Harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
2. Harus yang bersifat dibolehkan secara syariah atau tidak diharamkan. 3. Dapat dialihkan secara syariah. 4. Harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan sengketa. 5. Jangka waktu yang penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas. Sewa dan upah yaitu sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau pemberi jasa sebagai pembayaran atas manfaat aset atau jasa yang digunakannya. Ketentuan syariah untuk ijarah muntahiyah bitamlik. Beberapa ketentuan tentang ijarah muntahiyah bitamlik adalah sebagai berikut. 1. Pihak yang melakukan ijarah muntahiyah bitamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. 2. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa'ad yang hukumnya tidak mengikat. 3. Yaitu ijab qabul. 2. Ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Menurut Salman, akad ijarah dapat berakhir dengan sebab-sebab berikut. 1. Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian. Namun, kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan. Misalnya, keterlambatan masa panen apabila menyewakan lahan untuk pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai. 2. Periode akad belum selesai, pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah. 3. Terjadi kerusakan aset. 4. Penyewa tidak membayar sewa. 5. Salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Selanjutnya, jenis-jenis ijarah. Berikut ini jenis-jenis ijarah menurut PSAK 107. Ada 3 jenis, namun yang telah dikenal secara luas adalah 2 jenis ijarah yang disebut, yaitu 1. Ijarah adalah sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan resiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset tersebut, dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik atau mu'jir kepada penyewa atau mustajir pada saat tertentu. 2. Ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT merupakan ijarah dengan akad atau janji dari pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu sesuai PSAK 107. Apabila terjadi perpindahan kepemilikan, maka akan dibuat akad yang baru dan terpisah dari akad ijarah sebelumnya secara hibah atau penjualan sebelum akad berakhir sebesar atau sebanding dengan sisa cicilan sewa atau harga yang disepakati. Penjualan pada akhir masa ijarah dengan pembayaran tertentu sebagai referensi yang disepakati dalam akad, atau penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad tersebut. 3. Jual dan sewa kembali atau sell and leaseback atau transaksi jual dan ijarah. Jenis ijarah seperti ini terjadi di mana seseorang menjual asetnya kepada pihak lain dan menjual kembali aset tersebut. Jika suatu entitas menjual objek ijarah kepada entitas lain dan kemudian menyewanya, maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi dan menerapkan perlakuan akuntansi penyewa. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah. 4. Ijarah lanjut. Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atau aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK 107. Perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas sebagai penyewa dengan pemilik, dan perlakuan akuntansi pemilik diterapkan untuk transaksi antara entitas sebagai pemilik dengan pihak penyewa lanjut.
Materi selanjutnya yaitu karakteristik ijarah. A. Ijarah merupakan sewa-menyewa objek ijarah tanpa perpindahan resiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset tersebut, dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik atau mu'jir kepada penyewa atau mustajir pada saat tertentu. B. Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bitamlik dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek ijarah yang dialihkan telah diselesaikan dan objek ijarah telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara 1. Hibah, 2. Penjualan sebelum akad berakhir sebesar atau sebanding dengan sisa cicilan sewa atau harga yang disepakati. 3. Penjualan pada akhir masa ijarah dengan pembayaran tertentu sebagai referensi yang disepakati dalam akad. Atau yang keempat, penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Sufiani Zahra. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Indah Ramadona untuk memaparkan materinya. Kepada Saudari dipersilahkan. Pengakuan dan pengukuran. Pada akuntansi pemilik atau mu'jir, ijarah atas aset. A. Aset ijarah adalah objek ujrah diakui pada saat objek ujrah diperoleh sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset ijarah yang berupa aset tetap mengacu ke PSAK 16 aset tetap, properti investasi mengacu ke PSAK 13 properti investasi, dan aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19 aset tak berwujud. B. Penyusutan. Objek ijarah jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya atau umur ekonomis. Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah. Pengaturan penyusutan objek ijarah yang berupa aset tetap sesuai dengan PSAK 16 tentang aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud sesuai dengan PSAK 19 aset tidak berwujud. Aset ijarah yang berupa properti investasi mengacu pada PSAK 13 properti investasi, dan aset ijarah yang berupa aset tak berwujud mengacu pada PSAK 19 aset tak berwujud serta PSAK 48 penurunan nilai aset untuk penurunan nilai atas aset ijarah. C. Pendapatan dan beban. Pemilik mengakui pendapatan ijarah secara garis lurus sejak aset ijarah tersedia untuk penyewa sampai akhir akad. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Pemilik mengakui hak untuk menerima kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai pendapatan. Pengakuan biaya perbaikan objek ijarah adalah sebagai berikut. 1. Biaya perbaikan tifak rutin objek ijarah diakui pada saat terjadinya jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. 3. Dalam ijarah muntahiyah bitamlik melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksud dalam huruf A dan B ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijarah. Biaya perbaikan objek ijarah merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. D. Perpindahan kepemilikan. Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bitamlik dengan cara 1. Hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban. 2. Penjualan sebelum berakhirnya masa sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati
maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan dan kerugian. Jika penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. 4. Penjualan objek ijarah secara bertahap, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagai objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Sedangkan bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. Akuntansi penerima sewa atau mustajir. Ijarah atas aset. A. Beban. Beban ijarah diakui secara garis lurus sejak aset ijarah tersedia untuk mustajir sampai akhir akad. Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Penyewa mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai beban. Biaya pemeliharaan objek ijarah dalam ijarah mutahiyah bitamlik melalui penjualan objek ijarah secara bertahap akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijarah. B. Perpindahan kepemilikan. Pada saat perpindahan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah mutahiyah bitamlik dengan cara 1. Hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima. 2. Pembelian sebelum masa akhir akad, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati. 3. Pembelian setelah masa akhir akad, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran yang disepakati. 4. Pembelian objek ijarah secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar biaya perolehan objek yang diterima. Ijarah atas jasa. Mustajir mengakui beban ijarah secara garis lurus sejak mustajir mulai menerima jasa sampai selesainya jasa. Mustajir mengakui beban ijarah atas jasa sejak mulai menerima jasa dari ajir dalam ijarah atas jasa secara langsung atau dari pihak lain dalam ijarah atas jasa secara tidak langsung sampai dengan selesainya jasa. Mustajir mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai beban. Ketika terjadi penghentian akad ijarah atas jasa, maka mustajir mungkin memberikan kompensasi ke ajir. Mustajir mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi tersebut sebagai beban. Jual dan ijarah. Transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar. Jika suatu entitas menjual objek ijarah kepada entitas lain dan kemudian entitas lain mengijarahkan kembali objek ijarah tersebut kepada entitas, maka entitas mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan objek ijarah dan kemudian menerapkan perlakuan akuntansi mustajir. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah. Ijarah lanjut. Jika entitas mengijarahkan lebih lanjut kepada entitas lain atas aset yang sebelumnya diijarahkan dari mujir, maka entitas menerapkan perlakuan akuntansi mujir dan akuntansi mustajir dalam draft exposure pernyataan ini. Perlakuan akuntansi mustajir diterapkan pada transaksi antara entitas sebagai mustajir dengan mujir, dan perlakuan akuntansi mujir diterapkan pada transaksi antara entitas sebagai mujir dengan pihak mustajir akhir. Dalam konteks ini, entitas bertindak sebagai prinsipal, bukan sebagai agen dari mujir awal dan mustajir akhir. Akuntansi penerima jasa ajir. Ijarah atas jasa. Ijarah atas jasa yang dilakukan entitas dapat dikelompokkan menjadi A. Ijarah atas jasa secara langsung, yaitu ijarah atas jasa yang mana entitas sendiri yang memberikan jasa kepada mustajir. B. Ijarah atas jasa secara tidak langsung, yaitu ijarah atas jasa yang mana entitas lain yang memberikan jasa kepada mustajir. A. Ijarah atas jasa secara langsung. Ajir mengakui pendapatan ijarah selama masa pemberian jasa berdasarkan kemajuan jasa yang diberikan. Ijarah atas jasa secara tidak langsung. Ajir mengakui pendapatan ijarah secara garis lurus setelah mustajir menerima jasa dari entitas lain sampai akhir akad. C. Penghentian akad.
Ajir mengakui hak untuk menerima kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai pendapatan. Ketika terjadi penghentian akad ijarah atas jasa, maka ajir mungkin memperoleh kompensasi mustajir dari pihak lain. Ajir mengakui hak untuk menerima kompensasi tersebut sebagai pendapatan. Itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Indah Ramadona. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Nur An-Nihaya untuk memaparkan materinya. Kepada Saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penyajian pada PSAK 107 akuntansi ijarah. Nah, jadi penyajian pada PSAK 107 ini dibagi dalam dua penyajian, yaitu ijarah atas aset dan ijarah atas jasa. Ijarah atas aset, mukjir menyajikan pendapatan ijarah disajikan secara bruto di laba rugi. Dan untuk mukjir yang merupakan entitas keuangan syariah, pendapatan ijarah atas aset disajikan secara neto setelah beban terkait di laba rugi. Selanjutnya ijarah atas jasa. Dalam ijarah atas jasa secara langsung, ajir menyajikan pendapatan ijarah secara bruto di laba rugi. Dalam ijarah atas jasa secara tidak langsung, ajir menyajikan A. Selisih antara jumlah yang ditagihkan kepada mustajir dan biaya atas jasa yang disediakan oleh entitas lain sebagai pendapatan tangguhan di liabilitas. Dan yang B. Pendapatan ijarah secara neto setelah beban terkait di laba rugi. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai pengungkapan dalam PSAK 107 akuntansi ijarah. Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik, tetapi tidak terbatas pada: yang pertama, penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada: A. Keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan jika ada wa'ad. Yang B. Pembatasan-pembatasan misalnya ijarah lanjut. C. Agunan yang digunakan jika ada. D. Jumlah dan tahun pembayaran sampai akhir akad. Dan yang kedua yaitu nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset ijarah. Dan yang ketiga, keberadaan transaksi jual dan ijarah jika ada. Pengungkapan selanjutnya yaitu penerima sewa mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal berikut terkait transaksi ijarah atas aset, tetapi tidak terbatas pada: yang pertama, penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tidak terbatas pada: A. Jumlah dan tahun pembayaran sampai akhir akad. B. Keberadaan wa'ad dari mukjir untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan jika ada wa'ad dari mukjir untuk pengalihan kepemilikan. C. Pembatasan-pembatasan misalnya ijarah lanjut. D. Agunan yang digunakan jika ada. Yang kedua yaitu keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui jika ada transaksi jual dan ijarah. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi materi dari pemaparan materi dari Saudari Nur An-Nihaya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Nola Zahra untuk memaparkan materinya. Kepada Saudari dipersilahkan. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai perlakuan akuntansi ijarah. Menurut Nur Hayati, perlakuan akuntansi menurut PSAK 107 dijabarkan sebagai berikut. A. Mukjir atau pemberi sewa. Yang pertama, biaya perolehan diakui objek ijarah berupa aset berwujud atau aset tidak berwujud. Ketika aset telah diperoleh dan besarnya adalah sebesar biaya perolehan dengan syarat: pertama, adanya kemungkinan yang besar untuk perusahaan dalam mendapatkan manfaat ekonomis di masa yang akan datang dari objek ijarah. Kedua, bisa dilakukan pengukuran secara andal untuk biaya perolehan. Jurnalnya yaitu aset ijarah di debit dan kas atau utang di kredit. Yang kedua yaitu penyusutan atau amortisasi pada aset ijarah yang bisa disusutkan, perlakuannya disamakan dengan aset yang sejenis selama umur ekonomis atau
umur manfaat. Jurnalnya yaitu biaya penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan di kredit. Yang ketiga yaitu pendapatan sewa. Pengakuannya di akhir periode pelaporan ketika manfaat dari aset sudah diberikan ke penyewa dan dianggap piutang pendapatan sewa ketika manfaat sudah diberikan tetapi perusahaan belum mendapatkan uang menurut nilai yang terrealisasi. Jurnalnya yaitu kas atau piutang sewa di debit, pendapatan sewa di kredit. Yang keempat yaitu biaya perbaikan objek ijarah ditanggung oleh pemilik dan untuk pengeluaran dapat dilakukan oleh pemilik ataupun penyewa berdasarkan persetujuan dari pemilik. Pada saat terjadi, diakui sebagai beban pemilik ketika penyewa rutin melakukan perbaikan dari arahan pemilik. Jurnalnya yaitu biaya perbaikan di debit dan utang di kredit. Pada saat terjadi, tetapi perbaikan pada objek ijarah tidak dilakukan rutin oleh penyewa, maka jurnalnya yaitu biaya perbaikan di debit dan kas atau utang atau perlengkapan di kredit. Yang kelima yaitu cara melakukan pemindahan kepemilikan objek ijarah pada ijarah IMBT, yaitu yang pertama, besarnya jumlah objek ijarah akan diakui sebagai beban ketika pemilik menghibahkan objek ijarah. Jurnalnya yaitu beban ijarah di debit, akumulasi penyusutan di debit, dan aset ijarah di kredit. Yang kedua yaitu melakukan penjualan terhadap objek ijarah sebelum berakhir masanya, yaitu dengan menghitung selisih dari harga perolehan penjualan objek ijarah dengan besarnya biaya sewa yang telah disepakati, maka pengakuannya dapat sebagai keuntungan ataupun kerugian. Jurnalnya apabila harga jual lebih kecil daripada nilai buku. Kas atau piutang di debit, akumulasi penyusutan di debit, kerugian di debit. Apabila harga jual lebih besar daripada nilai buku, maka jurnalnya yaitu keuntungan di kredit, aset ijarah di kredit. Yang ketiga yaitu penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Jurnalnya yaitu apabila harga jual lebih kecil daripada nilai buku, maka kas di debit, kerugian di debit, akumulasi penyusutan di debit. Apabila harga jual lebih besar daripada nilai buku, maka jurnalnya yaitu keuntungan di kredit, aset ijarah di kredit. Yang keempat yaitu menjual objek ijarah secara bertahap dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Pengakuan atas objek ijarah yang telah dijual dengan menghitung selisih dari harga penjualan dan besarnya jumlah tercatat objek ijarah adalah keuntungan atau kerugian. Jurnalnya yaitu apabila harga jual lebih kecil daripada nilai buku, maka jurnalnya kas di debit, kerugian di debit, akumulasi penyusutan di debit. Apabila harga jual lebih besar daripada nilai buku, maka jurnalnya yaitu keuntungan di kredit, aset ijarah di kredit. Yang kedua yaitu pengakuan pada objek ijarah yang tidak dibeli oleh penyewa adalah aset lancar ataupun aset tidak lancar sesuai dengan tujuan digunakannya aset. Jurnalnya yaitu aset lancar atau tidak lancar di debit, akumulasi penyusutan di debit, dan aset ijarah di kredit. Munculnya beban atau keuntungan dan kerugian dari hasil menjual aset ijarah, pengakuannya pada saat periode waktu berjalan sebagai beban atau keuntungan atau juga kerugian. Munculnya keuntungan maupun kerugian tidak dapat menjadi penambah maupun pengurang beban ijarah. Yang keenam yaitu penyajian setelah pendapatan ijarah dikurangkan dengan beban yang berkaitan seperti beban pemeliharaan, beban perbaikan, beban penyusutan, dan lain sebagainya. Kemudian disajikan secara neto. Yang ketujuh yaitu pengungkapan. Pemilik melakukan pengungkapan pada laporan keuangan atas transaksi ijarah dan IMBT. B. Mustajir atau penyewa. Pertama, beban sewa. Pengakuannya ketika manfaat dari aset sudah diperoleh pada masa akad, maka jurnalnya yaitu beban sewa di debit, kas atau utang di kredit. Ukuran dari
pengakuan sewa besarnya adalah jumlah pengeluaran untuk manfaat yang sudah diperoleh. 2. Biaya pemeliharaan untuk objek ijarah merupakan tanggungan dari penyewa dan ketika terjadinya diakui sebagai beban jurnalnya, yaitu beban pemeliharaan ijarah di debit, kas atau utang atau perlengkapan di kredit. Jurnal pencatatan atas biaya pemeliharaan yang menjadi tanggungan pemberi sewa tapi dibayarkan terlebih dahulu oleh penyewa, maka jurnalnya yaitu piutang di debit, kas atau utang atau perlengkapan di kredit. Itulah tadi pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Nola Azahra. Selanjutnya pemaparan materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Umul Fadilah. Kepada Saudari dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang perlakuan akuntansi ijarah, yakni yang ketiga, berpindahnya kepemilikan pada IMBT. Caranya adalah sebagai berikut, yakni yang pertama, hibah. Besarnya keuntungan yang didapatkan dari nilai wajar objek ijarah diakui sebagai aset. Jurnalnya yaitu aset non-kas pada keuntungan. Yang kedua, pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati. Jurnalnya aset non-kas pada kas. Yang keempat, pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran yang disepakati. Jurnalnya yaitu aset non-kas pada kas. Yang keempat, pembelian objek ijarah secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran objek ijarah yang diterima. Jurnalnya yaitu aset non-kas pada kas dan utang. Yang keempat yakni apabila penyewa melakukan persewaan atas aset ijarah kepada pihak lain, maka PSAK ini harus melakukan penerapan terhadap perlakuan akuntansi pemilik dan sebagai penyewa. Yang kelima, pengungkapan. Pada laporan keuangan, penyewa mengungkapkan yang berkaitan dengan ijarah dan IMBT yang tidak dibatasi oleh yang pertama, penjelasan secara umum dari isi akad dengan yang signifikan terkait akan tetapi tidak dibatasi oleh jumlah yang dibayarkan. Adanya waad dari pemilik ketikan, mengalihkan kepemilikan dan tata cara yang dipergunakan, atau apabila terdapat waad pemilik sebagai pengalih kepemilikan. Batasan-batasan seperti ijarah lanjut serta penggunaan atau apabila ada. Yang kedua, adanya transaksi jual dan transaksi ijarah serta keuntungan ataupun kerugian yang telah diakui atau apabila terdapat transaksi tersebut. Selanjutnya, pada kolom transaksi, tanggal 2 Januari 2017, pemberi sewa dan penyewa menandatangani akad ijarah atas mobil selama 3 tahun. Disepakati bahwa pembayaran dilakukan setiap bulan sebesar 12.500. Pemberi sewa membeli mobil yang disewakan sebesar 150.000 dari PTB. Pada pemberi sewa, saat pembelian aset dari PTB, jurnalnya yaitu aset ijarah 150.000 pada kas 150.000. Saat menerima pendapatan dari penyewa, kas 12.500 pada pendapatan sewa 12.500. Sedangkan penulisannya pada pihak penyewa yaitu jurnalnya beban sewa 12.500 pada kas 12.500. Selanjutnya pada kolom transaksi, setiap penerimaan pendapatan sewa pada awal bulan, penulisannya bagi pemberi sewa yakni jurnalnya kas 12.500 pada pendapatan sewa sebanyak 12.500. Selanjutnya penulisannya bagi penyewa, jurnalnya yakni beban sewa 12.500 pada kas sebanyak 12.500. Pada kolom transaksi, pada akhir periode dilakukan alokasi untuk beban depresiasi selama 5 tahun sesuai masa manfaat mobil dengan metode garis lurus. Pada penulisan pemberi sewa, jurnalnya yakni beban penyusutan sebanyak 30.000 pada akumulasi penyusutan 30.000. Baiklah, itu tadi materi yang saya bacakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik,
itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai PSAK 107 tentang akuntansi ijarah. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.